Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sudah dapat keuntungan dari membuat sebuah channel YouTube. Ini video perdana loh. Saya sudah mendapat keuntungan. Mungkin Anda bertanya, loh kok baru satu video atau satu konten sudah mendapat keuntungan? Pertanyaannya, keuntungan apa? Uang. Tentu kalau yang namanya uang pasti belum. Tetapi dari membuat channel YouTube ini bagi saya untung. Kenapa untung, Kang? Karena awalnya saya tidak bisa membuat channel YouTube menjadi bisa membuat channel YouTube. Dibandingkan dengan orang-orang yang belum bisa membuat channel YouTube, ya kan? Nah, itu salah satu keuntungannya bagi saya. Selain itu, keuntungan bagi saya ketika membuat channel YouTube adalah saya menjadi lebih kreatif, lebih berpikir bagaimana caranya agar saya memiliki channel YouTube dan channel YouTube saya ini menjadi channel yang berhasil, sukses. Sukses dari sisi finansial, terlebih sukses dari sisi kemanfaatan. Karena menurut pemikiran saya, kalau kita hanya terfokus kepada keuntungan finansial saja, nah ini yang membuat kita stres. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman daripada konten kreator atau para YouTuber yang lebih dulu, untuk mencapai penghasilan di YouTube itu tidak mudah. Salah satu syaratnya yang saya tahu daripada mereka adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Untuk mencapai 1000 subscriber, orang meng-subscribe kita atau video kita, itu tidak mudah, teman-teman. Perlu proses, perlu perjuangan yang keras. Apalagi juga mendapatkan viewer, penonton, penayangan sebanyak 4000 jam tayang. Itu tidak mudah. Makanya mungkin Anda tadi berpikir, si Kang Irfan ini baru satu konten, satu video sudah mendapatkan untung. Di thumbnailnya tadi di judul seperti itu. Ya kalau bagi saya pribadi saya sudah untung karena tadi saya sudah bisa membuat channel YouTube, saya menjadi lebih kreatif. Jadi saya mencari, berpikir bagaimana caranya membuat channel YouTube. Yang tadinya saya tidak bisa, akhirnya saya bisa sekarang. Terlahirlah sebuah channel YouTube. Dengan nama channel, nama saya sendiri, Irfan Hamara. Begitu. Perbandingannya tadi. Orang lain belum bisa membuat channel YouTube dan masih bingung bagaimana caranya membuat channel YouTube. Keuntungan bagi saya mengasah otak saya sampai mencari tutorial-tutorial tentang bagaimana cara membuat sebuah channel YouTube. Saya tonton itu channel-channel YouTuber, konten kreator yang lebih dulu, yang senior. Tutorial saya ketik di sana cara membuat channel YouTube. Saya tonton, saya amati, saya praktekkan, ada kesulitan, tonton lagi, bolak-balik. Yang akhirnya bisa. Memang terkadang orang berpikir, saya mah sudah tua tuh, berpikirnya lambat. Saya mah tidak ada dasar IT. Saya bukan ahli komputer, saya bukan ahli di bidang HP, saya bukan ahli di bidang internet, dan lain sebagainya. Menurut saya, itu hanya alasan saja.
Mereka yang sudah pintar di dalam hal perinternetan, IT, komputer, laptop, dan lain sebagainya lah, kaitannya dengan IT ya. Ada yang mendapatkan gelar sarjana komputer dan lain sebagainya. Awalnya mereka bisa apa tidak? Tidak kan? Mereka semua tidak bisa awalnya. Mereka belajar, mendapatkan gelar, mendapatkan keahlian, punya skill dari proses pembelajaran yang lama. Kalau yang D3 kurang lebih 3 tahun, yang S1 4 tahun sampai 5 tahun gitu kan. Ingin mendapatkan gelar sarjana IT komputer, sarjana teknik, apalah itu. Gitu kan? Apa bedanya dengan kita yang walaupun saat ini usia kita sudah menjelang dewasa atau sudah dewasa menjelang ke arah tua, tidak ada masalah. Ya tapi kan lambat Kang, beda dengan yang muda-muda. Namanya juga berproses, perlu kesabaran, relatif cepat ataupun lambat. Mau tidak pertanyaannya. Tidak sedikit para pengusaha yang sudah berumur, sudah berusia, tetapi dia sukses. Bisa. Tidak sedikit juga YouTuber atau content creator yang sudah berumur, kepala 5, kepala 6, mungkin juga ada yang kepala 7 secara usia. Dia bisa membangun channel YouTube, bahkan subscribernya sudah di atas 1000. Viewernya sudah banyak dan mampu membuat sebuah channel YouTube, membuat video, mengedit video, mengupload video. Yang saya rasakan ini, saya juga seperti itu, borongan, membuat channel YouTube, berpikir konsep, syuting, membuat video, kemudian edit video, kemudian juga mengoperasikan SEO, settingan video, bagaimana settingan channel seperti apa agar video kita harapannya banyak yang nonton orang lain, kemudian menguploadnya, gitu kan. Dan saya ini baru membuka pintunya saja, baru membuat channel YouTube dan baru saat ini video pertama. Video ini adalah video pertama. Dan saya belum ada apa-apanya, tapi saya sudah merasa punya keuntungan. Dan ke depan akan banyak keuntungan yang saya dapatkan ketika saya mau berproses secara konstan, secara istiqomah ke depan. Dan saya punya keyakinan ketika saya istiqomah, konstan di dalam berproses, terus sesuai dengan aturan yang YouTube buat, yang YouTube terapkan, maka lambat laun dalam kurun waktu yang saya juga tidak tahu, pasti ada perkembangan, ada kemajuan, ada perbaikan, dan akan mendapatkan hasil yang kita impikan, hasil yang kita inginkan. Itu. Saya membuat video ini berdasarkan dari pengalaman, walaupun pengalaman yang baru sebentar saja. Juga ingin mengajak teman-teman semua, berdasarkan analisa saya tentang YouTube ini, ternyata YouTube ini sangat menguntungkan, bermanfaat, bisa menambah penghasilan, bisa menjadikan sumber pokok, bisa bermanfaat bagi halayak. Begitu. Tapi sulit Kang, susah Kang. Kalau berpikir terus seperti itu, sampai kapanpun tidak akan ada kemajuan di dalam hidup ini. Kita tidak akan bisa-bisa. Lebih baik try and error, mencoba dan salah, itu lebih baik daripada kita tidak berbuat sama sekali. Waktu ini terbuang sia-sia ketika kita
tidak melakukan hal yang positif. Sementara kita membuat channel YouTube, membuat konten YouTube, apalagi kontennya yang memang bermanfaat, itu akan jauh lebih bermanfaat, memanfaatkan waktu kita. Berapa banyak waktu kita yang terbuang sia-sia saja dengan hal yang kurang bermanfaat. Kita buat channel YouTube, kita buat konten yang baik, yang kita sukai, kemudian kita share, kita upload, ditonton oleh banyak orang, kemudian orang merasa termotivasi dan terinspirasi dengan video kita, sehingga orang mau berbuat, mau bergerak. Itu adalah hal yang sangat luar biasa, berkah. Saya punya cita-cita seperti itu. Apakah tujuan akang finansial? Ya, ada itu. Tetapi tidak fokus kepada titik itu saja. Ada hal yang lebih penting, yaitu meningkatkan potensi diri kita, bagaimana kita mencari ilmu, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menyampaikan ilmu itu kepada orang lain, itu yang terpenting. Manusia yang baik itu adalah manusia yang banyak manfaatnya untuk manusia yang lainnya, untuk alam semesta. Saya ingin seperti itu. Karena hidup itu tidak lama. Begitu, maka isilah hidup kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, seperti halnya membuat channel YouTube. Saya bingung, Kang. Kontennya harus tema apa? Masalahnya tema-tema atau konten YouTube itu sudah banyak sekali, semua sudah ada. Jangan pusing. Kalau kita mencari konten yang belum ada, sulit. Prinsipnya adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Dengan tampilan yang berbeda, dengan gaya kita. Karena kita tidak tahu sukanya orang itu seperti apa. Dan kita tidak tahu nasib kita itu di mana ketemunya. Boleh jadi ketika Anda membuat sebuah konten YouTube, Anda meledak di sana, menjadikan sumber penghasilan Anda, menjadikan sebuah jalan kemanfaatan Anda untuk orang lain dari channel YouTube itu. Kebanyakan orang kan males ya, males lah, gimana saya mah gak ngerti HP Android juga gitu kan. Apa aja sih alatnya? Alatnya simpel saja, hanya menggunakan HP kayak saya begini. Saya ngomong, saya direkam di video pakai HP saja, handphone. Bahkan saya dengar dari pengalaman-pengalaman YouTuber yang sudah sukses, mereka hanya menggunakan handphone kentang, bahasanya begitu. Handphone yang murah, kurang lebih di harga 1,2 juta, 1 juta. Bisa. Tidak harus berpikir sempurna. Anda jangan perfeksionis. Kalau perfeksionis tidak akan jadi-jadi. Lakukanlah, berjalan saja, mengalir saja. Karena seiring waktu perbaikan itu akan ada. Ketika kita berbuat salah, berbuat kurang tepat, maka seiring waktu evaluasi akan berjalan terus. Dan kita perbaiki kekurangan kita. Sehingga video kita, konten kita, tema yang kita sampaikan itu menjadi lebih baik. Begitu. Maaf, ini saya bukan menggurui, hanya saya berbicara pengalaman, berbicara pemikiran saya tentang YouTube, bahwa YouTube itu baik dan bagi saya sudah mendapatkan keuntungan karena sisi kreativitas saya muncul, bahkan lebih muncul. Saya menjadi lebih berpikir bagaimana caranya saya membuat sebuah konten, sebuah video yang bisa disampaikan untuk Anda semua, dan terus menggali
saya nonton YouTube setiap hari, dari mulai acara hiburan, sosial, tutorial, semua saya tonton, walaupun belum semua, artinya banyak yang saya tonton terus. Konten kreator yang masih belia, yang masih muda, yang sudah dewasa, yang sudah tua, ada saya tonton semua. Konten kreator klasifikasi umur itu saya tonton semua. Ternyata hasil pengamatan saya, sesederhana apapun video, konten, sesederhana apapun narasi, sesederhana settingan tempat, atau katakanlah studio, apa studio alam, dimanapun, orang banyak kok yang nonton gitu. Justru dengan terkadang kesederhanaan orang suka. Di perkampungan, dengan background yang ala kadarnya, dengan background rumah yang ala kadarnya, ya kan? Dengan tampilan orang perform ala kadarnya, ternyata banyak yang nonton, orang suka. Jadi bagi kita, bagi saya, bagi Anda, jangan berkecil hati, jangan pesimis, harus optimis dan memiliki memiliki kemauan. Bangkit, apalagi bagi Anda yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, daripada Anda diam, buatlah video dengan handphone Anda. Rata-rata kan saat ini yang namanya handphone tuh pasti punya walaupun pengangguran. Buat video, cari bagaimana caranya membuat channel YouTube, buatlah channel YouTube, bagaimana caranya membuat channel YouTube yang baik, yang dapat ditonton orang, yang menarik, buat. Dan jangan perfeksionis, lakukanlah. Perbaikan, kesempurnaan itu akan berproses seiring waktu. Yakin itu. Dan saya yakin itu. Pasti semakin kita lakukan, semakin mau berproses, sabar di dalam prosesnya, optimis, dan tentu berdoa. Tawakal tu ala Allah, yakin bisa. Oke? Bangkit. Kita sama-sama membuat kemanfaatan dengan melalui media YouTube ini untuk kita, keluarga kita, dan untuk masyarakat secara luas. Terima kasih. Saya Irfan. Tetap bersyukur di dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.